Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Habibi, penyuluh lingkungan hidup pada Balai PSKL Wilayah Sumatera. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kita semua telah berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan materi yang cukup baik, dan menurut saya ini sangat bermanfaat untuk kita dengarkan bersama, itu tentang pentingnya pengelolaan sampah. Bagaimana kita tahu, sampah plastik terus menumpuk karena tingginya penggunaan akan kemasan plastik yang mudah digunakan dan diproduksi. Berdasarkan data dari statistik atau BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia sudah mencapai angka 65 juta ton dalam 1 tahun. Hal ini tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat sampah plastik yang tinggi dan tentunya sangat memprihatinkan. Sampah plastik yang kian hari terus menumpuk menjadi perhatian seiring dengan peningkatan pencemaran baik di udara, di laut, ataupun di tanah. Selain itu, terjadinya perkembangan pada wilayah Bapak Ibu sekalian juga, termasuk wilayah yang Bapak Ibu saat ini sekalian, dengan banyaknya bermunculan perkantoran, hotel, komplek perumahan, rumah makan, dan juga terjadinya penambahan penggunaan suatu produk yang tentunya akan sangat berpengaruh akan munculnya sampah-sampah, terutama sampah plastik. Nah, hal ini berpotensi menghasilkan sampah dengan volume yang cukup tinggi. Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke lingkungan pasar ataupun daerah-daerah yang pengelolaan akan sampahnya sangat minim. Kita lihat bagaimana tumpukan-tumpukan sampah mulai dari rumah, di perkarangan, di paret, sampai itu kenapa? Itu sangat buruk ya. Itu rentan terhadap penyebaran penyakit. Apalagi baru-baru ini kita dengarkan kasus viral seperti di Sukabumi gitu kan, pantainya yang sangat kotor dipenuhi oleh sampah. Sampah itu mulai dari gunung ke sungai sampai ke laut. Nah, ini sudah menjadi permasalahan besar soal sampah di soal lingkungan hidup ini. Ini butuh perhatian kita semua. Bagaimana kita coba mengurangi sampah dari sumbernya, dan kalau bisa kita kelola itu menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga keberadaan sampah sampai ke hilir itu semakin minim. Tentunya nanti kita berharap bagaimana hal-hal ini bisa terurai dengan baik. Tentunya sampah-sampah tersebut dapat dikelola mulai dari rumah tangga tempat kita tinggal semua, tentunya dengan metode 3R. Banyaknya kasus penumpukan sampah plastik dengan jumlah yang sangat fantastis. Penumpukan sampah plastik dengan jumlah yang sangat fantastis ini menjadi salah satu faktor, salah satu latar belakang hadirnya gerakan 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Prinsip 3R ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut konsep dari kegiatan yang mempromosikan kehidupan berkelanjutan dengan cara mengelola sampah plastik dengan lebih baik. Metode 3R atau yang menjadi salah satu cara terbaik untuk mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh sampah plastik. Penerapan program ini merupakan salah satu juga dapat diandalkan untuk mengelola berbagai jenis sampah mulai dari yang berkategori aman sampai yang beracun sekalipun. Pengelolaan dengan 3R ini terhadap sampah dilakukan bisa oleh semua kalangan, tidak jarang juga dalam pengelolaannya menghasilkan benda-benda atau produk yang bernilai jual tinggi. Dalam metode 3R, R yang pertama adalah reduce, yang berarti mengurangi sampah. Masuk dari mengurangi sampah sendiri adalah menekan pertumbuhan sampah dengan mengurangi penggunaan produk yang dapat berpotensi menjadi sampah di kemudian harinya. Metode ini dapat diterapkan atau digunakan pada sampah atau produk yang sekali pakai. Produk yang menjadi target utama dari reduce tidak lain adalah produk yang terbuat dari material plastik. Tentunya Bapak Ibu ingin tahu contoh-contoh dari penerapan metode R yang pertama ini atau reduce itu.
yaitu adalah kita coba mengurangi sampah dari awal gitu kan. Itu pertama, coba kita gunakan botol minuman yang dapat digunakan berkali-kali. Misalnya nih, saya gunakan tumbler ya. Kalau kita menggunakan botol air mineral, tentu akan terus bertambah volume sampah dari air mineral tersebut. Tapi kalau kita menggunakan tumbler dengan ini kan bisa berulang-ulang, tentunya penggunaan salah satu mengurangi munculnya sampah baru. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu di sini ada anak-anaknya yang pergi ke sekolah bisa menggunakan wadah makanan. Itu juga salah satu dari konsep yang mengurangi sampah dari awal gitu. Kemudian kalau kita belanja ke pasar, ke warung, ke toko ataupun ke swalayan, coba kita sudah memulai membawa tas belanja ya. Sehingga itu menjadi habit, menjadi budaya, kebiasaan yang baik. Atau misalnya juga kita bisa menggunakan lap ya untuk mengelap sesuatu tidak menggunakan tisu. Kita juga bisa menyimpan alat-alat elektronik yang dapat dihapus atau ditulis kembali. Kemudian misalnya ada sisi kertas yang masih bisa ditulisin, kita mampatkan, kita tulisin kembali gitu kan, supaya kita tidak boros terhadap kertas yang nanti ujung-ujungnya akan menjadi sampah. Atau kita bisa menggunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi lain. R yang kedua atau reuse, yang berarti menggunakan kembali. Langkah yang satu ini tentunya mengajak semua masyarakat dan mengajak Bapak Ibu ada yang sini, mari kita untuk memanfaatkan kembali produk yang sudah kita pakai. Tentunya dapat mengurangi penumpukan sampah-sampah baru yang disebabkan oleh produk-produk tersebut. Contohnya misalnya di penerapan R yang kedua ini atau reuse ini ya, kita menggunakan botol bekas sekali pakai sebagai pot tanaman. Pasti ibu-ibu di sini, apalagi ibu-ibu PKK, kelompok wanita tani, pasti sering sekali menggunakan bekas-bekas botol, kemudian bekas-bekas kemasan plastik itu digunakan sebagai pot tanaman. Atau bisa kita menggunakan kaleng biskuit ya untuk menjadi wadah tempat barang, penyimpanan barang. Bisa juga kita membeli sampo yang isi ulang refill gitu kan. Kenapa? Gitu kan, supaya kita tidak menyimpan sampah baru. Atau kita juga berupaya menggunakan yang menghasilkan sampah. Bisa juga kita di dalam surat menyurat kita sudah mulai menggunakan email ya, email karena eranya saat ini juga sangat dimungkinkan untuk tersebut. Itu yang pada R yang kedua. Baik Bapak Ibu, untuk R yang ketiga di dalam konsep atau metode 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Nah, di sini di langkah R yang ketiga inilah banyak sekali dilakukan oleh kelompok-kelompok, oleh masyarakat, mulai banyak yang melakukan R yang ketiga ini atau recycle ini, karena semakin banyaknya menumpuk sampah di wilayah kita. Nah, tentunya di setiap daerah itu pasti ada tumpukan-tumpukan sampah. Makanya dengan R yang ketiga ini atau mendaur ulang ini sangat dimungkinkan kita coba membuat sampah-sampah tersebut menjadi bernilai. Kita pisahkan sampah itu menjadi sampah yang organik, sampah yang anorganik. Sampah organik kita coba untuk buat menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik kita coba membuat menjadi produk-produk yang bernilai jual. Misalnya kerajinan-kerajinan dari plastik bisa diolah, kemudian bagaimana ada juga nih di suatu tempat itu pembuatan konblok itu dari plastik, berbahan baku plastik. Kemudian kita coba mengolah kertas itu, sampah-sampah kertas itu menjadi kertas kembali, atau kita membuat aksesoris yang memanfaatkan dari limbah-limbah plastik tersebut. Jadi itu dari R yang ketiga, recycle. Bagaimana Bapak Ibu, menarik? Apakah menarik dengan metode pengelolaan sampah dengan metode 3R? Jadi pengelolaan sampah dengan metode 3R ini dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja. Walaupun ini terlihat sederhana, namun penerapan 3R ini dengan cara yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi dapat memberikan manfaat besar terhadap lingkungan. Apalagi jika dilakukan oleh masyarakat. Semakin banyak orang melakukannya, hal tersebut dapat menekan pertambahan sampah plastik yang kian hari semakin memprihatinkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain
bisa dilakukan oleh perseorangan di dalam suatu rumah tangga. Kegiatan ini juga dapat dilakukan di suatu instansi, perkantoran, ataupun di sekolah-sekolah. Dengan mengambil peran langsung dalam melakukan 3R ini untuk mengurangi sampah plastik, khususnya pada produsen yang memproduksi kemasan makanan dan minuman sekali pakai yang banyak sekali menghasilkan sampah plastik. Bapak Ibu, marilah kita mencintai lingkungan kita untuk melindungi bumi agar terus berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana metode 3R ini sangat-sangat baik untuk kita coba lakukan untuk membuat lingkungan di daerah kita ini semakin menjadi baik. Bagaimana di R yang pertama, coba kita kurangin bagaimana berkurang sampah yang ada di rumah kita. Sehingga kalau dari tiap rumah itu berkurang sampahnya, secara komunal di suatu lingkungan juga akan semakin banyak berkurang. Ketiga, ayo kita terapkan, kita gunakan kembali selagi itu tidak bisa masih bisa digunakan itu produk bekas-bekas sampah itu, ayo kita gunakan sehingga kita tidak perlu membeli sesuatu untuk guna yang lain kalau sampah itu bisa digunakan seperti botol bekas ataupun kemasan tadi gitu kan. Ayo kita mulai lakukan menggunakan tumbler ya, menggunakan kantong belanja kalau ke warung, ke pasar gitu kan. Kemudian ayo kita olah sampah-sampah organik yang ada di rumah itu, ayo kita olah. Nanti di session berikutnya kita belajar bersama bagaimana caranya mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos nanti kita gunakan di tempat Bapak Ibu sekalian di sini. Yuk kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang udah luar biasa. Saya lihat tadi di lingkungan perkarangan ini kita gunakan pupuk komposnya. Kemudian sampah-sampah plastik yang kira-kira bisa diolah, dikemas, dibuat menjadi lebih baik, bernilai tinggi. Ayo, ada yang jadi konblok, ada yang jadi souvenir, ada yang jadi kerajinan tas, tas jinjing, tas tangan, dompet, dan lain sebagainya. Sehingga ini rangkaian 3R ini sangat-sangat signifikan mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan kita. Tentunya hal ini sangat baik buat lingkungan kita, buat kesehatan kita, buat kita semua. Itu konsep 3R yang sangat terintegrasi dan berkesinambungan. Bagaimana? Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengelola sampah menggunakan metode 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang, berarti kita telah peduli terhadap lingkungan kita. Peduli kepada bumi ini beserta isinya, beserta makhluk hidup di dalamnya, karena lingkungan kita menjadi sehat dan lingkungan kita menjadi sangat baik. Lingkungan selestari tentunya ada masyarakat sejahtera di sana. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, dapat disampaikan di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.